Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wahyu Budi Widodo dengan NIM 2892150027 dari Prodi Manajemen Universitas Pancasakti dengan dosen pembimbing Ibu Ifah Marsifah MM, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Konsep dasar Sistem Informasi Manajemen. Definisi Sistem Informasi Manajemen. Sistem informasi manajemen digambarkan sebagai sebuah bangunan piramida di mana lapisan dasarnya terdiri dari informasi, penjelasan transaksi, penjelasan status, dan sebagainya. Lapisan berikutnya terdiri dari sumber-sumber informasi dalam mendukung operasi manajemen sehari-hari. Lapisan ketiga terdiri dari sumber daya informasi untuk membangun perencanaan taktis dan membangun keputusan untuk pengendalian manajemen. Lapisan puncak terdiri dari sumber daya informasi untuk mendukung perencanaan dan perumusan kebijakan oleh tingkat manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan suatu sistem informasi yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola semua transaksi yang mendukung fungsi manajemen dan bisa berguna untuk pengembalian keputusan. Atau sistem informasi manajemen yakni sistem informasi yang menghasilkan output dengan masukan input dan berdasarkan proses lainnya yang hasilnya dibutuhkan untuk tujuan tertentu dalam kegiatan manajemen. Proses pada sistem informasi manajemen. A. Perencanaan merupakan rumusan mengenai metode kegiatan secara rinci untuk mencapai tujuan atau target akhir dari suatu organisasi. Jadi, perencanaan merupakan langkah-langkah yang rinci untuk mencapai suatu tujuan organisasi. B. Pengendalian. Jika perencanaan telah dibuat dan dilaksanakan atau diterapkan oleh anggota suatu organisasi, maka manajer harus mengawasi pelaksanaan dari perencanaan tersebut supaya dapat berjalan dengan baik dan tidak menyimpang dari jalur yang sudah ditentukan. Proses pada sistem informasi manajemen. Perencanaan merupakan rumusan mengenai metode kegiatan secara rinci untuk mencapai tujuan atau target akhir dari suatu organisasi. Jadi perencanaan merupakan langkah-langkah yang rinci untuk mencapai suatu tujuan organisasi. B. Pengendalian. Jika perencanaan telah dibuat dan dilaksanakan atau diterapkan oleh anggota suatu organisasi, maka manajer harus mengawasi pelaksanaan dari perencanaan tersebut supaya dapat berjalan dengan baik dan tidak menyimpang dari jalur yang sudah ditentukan. C. Pengembalian keputusan merupakan pemilihan keputusan di antara berbagai macam alternatif yang ada. Proses ini merupakan hasil dari perencanaan dan pengendalian. Jika manajer harus memilih di antara berbagai macam keputusan yang ada supaya tujuan perusahaan atau organisasi dapat tercapai. Perkembangan sistem informasi manajemen. 1. Konsep informasi telah ada sebelum muncul komputer. Sebelum pertengahan abad ke-20, masa itu masih digunakan kartu pos. Pemakaian komputer terbatas pada aplikasi akuntansi yang kemudian dikenal sebagai sistem informasi akuntansi. Namun demikian, pada penggunaan khususnya di lingkungan perusahaan masih mengekspresikan kebutuhan informasi bagi para manajer. Aplikasi akuntansi yang berbasis komputer tersebut diberi nama pengolahan data elektronik atau PDE. Pada tahun 1964, komputer generasi baru memperkenalkan prosesor baru yang menggunakan silikon chip sirkuiti dengan kemampuan pemrosesan yang lebih baik. Perkembangan konsep ini belum mulus dan banyak organisasi mengalami kegagalan dalam aplikasinya karena adanya beberapa hambatan. Misalnya, 1. Kurang pemahaman pada pemakaian tentang komputer. 2. Kekurangan pemahaman para spesialis bidang informasi tentang bisnis dan peran manajemen.
3. Relatif mahalnya harga perangkat komputer serta terlalu berambisinya para pengguna yang terlalu yakin dapat membangun sistem informasi secara lengkap sehingga dapat mendukung semua lapisan manajemen. Model sistem informasi manajemen. Beberapa model sistem informasi manajemen sebagai berikut. 1. Sistem informasi akuntansi. 2. Sistem informasi pemasaran. 3. Sistem informasi sumber daya manusia. 4. Sistem informasi produksi. 5. Sistem informasi keuangan. Model sistem informasi manajemen. 1. Sistem informasi akuntansi adalah sistem informasi yang merekam dan melaporkan transaksi bisnis, aliran dana, dan organisasi dalam menghasilkan laporan keuangan. 2. Sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran yang digunakan untuk mendukung perencanaan, kontrol, dan pemrosesan transaksi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas pemasaran seperti manajemen penjualan produksi. 3. Sistem informasi produksi adalah sistem informasi yang mendukung perencanaan, kontrol, dan penyelesaian manufaktur hasil produksi penjualan. Sistem informasi produksi terdiri dari dua macam, sistem informasi fisik dan sistem informasinya. Sistem produksi fisik merupakan sistem fisik untuk mengendalikan alat-alat produksi. Selanjutnya, model sistem informasi manajemen yang keempat, sistem informasi sumber daya manusia adalah sistem informasi yang mendukung aktivitas informasi seperti perekrutan, seleksi, dan penerimaan, penetapan, dan penilaian performa, serta pelatihan dan pengembangan. 5. Sistem informasi keuangan adalah sistem informasi yang mendukung manajemen keuangan dan mengatur bisnis serta alokasi dan kontrol terhadap sumber daya. Sistem informasi keuangan adalah sistem informasi untuk mendukung manajer-manajer di fungsi keuangan. Input keuangan ini ada data keuangan. Karakteristik sistem informasi manajemen. Layaknya sebuah sistem informasi manajemen mempunyai sifat atau karakteristik, yaitu 1. Mempunyai elemen-elemen atau komponen. 2. Mempunyai batas sistem. 3. Mempunyai lingkungan luar sistem. 4. Mempunyai hubungan. 5. Mempunyai masukan. 6. Mempunyai keluaran. 7. Mempunyai pengolah. 8. Mempunyai sasaran atau objek atau tujuan. Berikut penjelasannya. Elemen-elemen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian sistem. Suatu sistem betapapun kecilnya selalu mendukung elemen-elemen lainnya. Dengan kata lain, elemen adalah bagian terkecil dari sistem yang sudah tidak bisa diurai lagi. Contoh pada sistem komputer adalah tombol pada keyboard. 2. Batas sistem atau boundary. Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem lainnya atau dengan lingkungan lainnya. Batas sistem memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan. 3. Mempunyai lingkungan luar sistem atau environment. Lingkungan luar sistem adalah apapun di luar batas sistem yang mempengaruhi dan dipengaruhi operasi sistem. Contoh pada sistem komputer, sistem listrik adalah lingkungan luar. 4. Perhubungan sistem atau interface. Penghubung merupakan media penghubung antara subsistem dengan subsistem lainnya. Keluaran atau output dari subsistem akan menjadi masukan subsistem lain melalui penghubung. Contoh kabel pada sistem komputer. Yang kelima, masukan sistem atau input. Masukan adalah energi yang masuk ke dalam sistem berupa masukan perawatan atau maintenance input dan masukan sinyal atau sinyal input. Maintenance input yaitu energi yang dimasukkan supaya sistem dapat beroperasi.
6. Keluaran sistem atau output. Keluaran adalah hasil dari energi yang diolah meliputi keluaran yang berguna dalam pembuangan. Contoh, pada sistem komputer informasi, keluaran yang berguna. 7. Pengolahan sistem atau proses. Perubahan masukan menjadi keluaran transformasi atau proses. Berbagai sistem yang memproses input dan menjadi informasi sesuai dengan keinginan penerima. Itu pengaturan, penggabungan, pencarian, klarifikasi, dan sebagainya. 8. Sasaran atau tujuan sistem. Objektif atau goal. Sistem bisnis yang tepat tujuan atau goal. Sistem akuntansi atau subsistem yang lebih kecil, maka istilah sasaran atau objektif lebih tepat. Tujuan sistem dapat berubah. 1. Tujuan ekonomi, 2. Tujuan manusiawi, 3. Tujuan sosial, dan sebagainya. Manfaat sistem informasi manajemen. A. Fungsi atau manfaat. Secara umum dapat disimpulkan dari penjelasan di atas tadi. Berfungsi atau manfaat SIM diantaranya: 1. Memudahkan manajemen dalam melakukan perencanaan, pengawasan, dan pengembalian keputusan. 2. Untuk meningkatkan efisiensi dalam mengakses data atau informasi supaya lebih cepat dan akurat. 3. Untuk meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang dapat mendukung organisasi atau perusahaan. B. Manfaat sistem informasi manajemen bagi perusahaan. Adapun beberapa manfaat yang didapat dari SIM untuk perusahaan diantaranya: 1. Adanya ketersediaan, kualitas, dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi. 2. Meningkatkan aksesibilitas informasi secara tepat waktu dan secara akurat untuk para penggunanya tanpa diperlukan perantara. 3. Dapat berguna untuk mengelola berbagai transaksi, mengurangi biaya, dan menghasilkan informasi baru yang dapat menciptakan keuntungan. Contoh penerapan sistem informasi manajemen. A. Enterprise Resource Planning atau ERP. Sistem ERP ini biasanya digunakan untuk sejumlah perusahaan besar dalam mengelola manajemen atau melakukan suatu pengawasan yang saling terintegrasi terhadap unit bidang kerja keuangan, accounting, sumber daya manusia, pemasaran, operasional, dan pengelolaan persediaan. B. Supply Chain Management atau SCM. Sistem SCM ini sangat bermanfaat bagi pihak manajemen di mana data-data yang disajikan terintegrasi mengenai manajemen suplai bahan baku mulai dari pemasok, produsen, pengecer hingga konsumen akhir. Contoh penerapan sistem informasi manajemen. C. Transaction Processing System atau TPS. TPS ini berguna untuk suatu proses data dalam jumlah yang besar dengan transaksi bisnis yang rutin. Program ini biasa diaplikasikan untuk manajemen gaji dan inventaris. Contohnya yaitu pada aplikasi yang digunakan untuk bantuan keuangan desa Pemprov Jawa Timur. Office Automation System atau OAS. Sistem ini berguna untuk melancarkan sebuah komunikasi antar departemen dalam suatu perusahaan dan cara mengintegrasikan server-server komputer pada setiap user di perusahaan. Contohnya yaitu email. Knowledge Work System atau KWS. Sistem informasi KWS ini mengintegrasikan satu pengetahuan baru ke dalam organisasi. Dengan ini diharapkan para tenaga ahli mampu menerapkan dalam pekerjaan mereka.
Simpulannya, informasi adalah pengelolaan data menjadi suatu informasi. Dengan proses penyaluran data atau informasi tersebut terdapat batasan-batasan, sehingga dalam konteks SIM terdapat sebuah domainnya, yaitu komputer. SIM atau Sistem Informasi Manajemen bukan merupakan hal yang baru, karena unsur-unsur yang berupa sistem informasi dan manajemen sering kita gunakan. Sistem merupakan kumpulan elemen yang saling menghubungkan satu sama lain, yang membentuk satu kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan yang memberi maksud agar usahanya berjalan dengan lancar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.